Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Putri Windasari. Saya mau melanjutkan perbincangan dengan Profesor Hikmahanto Juwana selaku pengamat hukum internasional. Prof, masih tersambung dengan kami? Ya, masih, Putri. Baik, Prof, melanjutkan pertanyaan rekan saya yang sebelumnya. Bagaimana kondisi Israel pada saat ini pasca serangan dari Iran? Ya, yang pasti adalah ada kepanikan yang sangat luar biasa dari masyarakat di Israel karena mereka melihat bahwa rudal-rudal dari Iran berdatangan, begitu ya, walaupun tidak mengenai mereka secara langsung. Yang kedua, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang saya monitor melakukan rapat kabinet secara mendadak dan kemudian tanpa ada hasil sebenarnya apakah akan melakukan serangan pada saat itu juga atau tidak. Tapi Menteri Pertahanan sudah menyampaikan, Menteri Pertahanan Israel, bahwa Israel akan melakukan serangan balasan pada saat yang tepat. Nah, pada saat yang tepat ini kita tidak tahu apakah dalam waktu yang tidak lama lagi atau mungkin saja Israel sebenarnya ingin agar tidak akan lagi ada serangan dari Israel ke Iran, juga tidak ada serangan dari Israel ke Gaza. Karena ini yang menjadi permasalahan saat sekarang ini adalah serangan Israel ke Gaza. Iran selama ini sudah ingin terlibat dalam perang di Gaza, namun dia tidak memiliki alasan yang sah untuk bisa melakukan serangan terhadap Israel. Terlebih lagi Amerika Serikat selalu berada di belakang Israel. Baik. Tetapi kan adanya serangan ke Damaskus, sekarang Iran memiliki alasan yang sah untuk membalas serangan dari Israel tersebut. Baik, ini kalau prediksi Prof. Hikmah sendiri, jika terjadi eskalasi konflik hingga ke level global, ini apakah Amerika Serikat ini kemudian akan memberikan dukungannya kepada Israel dalam konflik antara Iran dan Israel? Dan jika nanti Amerika Serikat kemudian memberikan dukungan, apa yang akan terjadi? Apakah Rusia, Cina juga akan ikut campur dalam konflik yang terjadi saat ini? Ya, ini yang sedang dibahas oleh Presiden Joe Biden bersama kabinetnya. Karena yang saya monitor, Presiden Joe Biden melakukan rapat darurat juga untuk membahas permasalahan ini. Pernyataan awal dari Presiden Joe Biden adalah Amerika Serikat akan berada di belakang Israel, ya, dan Amerika Serikat tidak menyatakan secara tegas apakah dia akan langsung terlibat dalam perang di Timur Tengah ini, di mana Amerika Serikat akan membantu Israel untuk melakukan serangan ke Iran. Namun demikian, saya yakin bahwa Presiden Joe Biden akan menyikapi masalah ini secara hati-hati, di mana Presiden Biden juga tahu bahwa kalau misalnya dia terlalu mengendorse atau mendukung secara penuh Israel, terutama ketika Israel akan melakukan serangan ke Iran, ini akan memicu perang yang lebih besar. Dan Amerika Serikat tidak ingin bahwa terjadinya perang yang lebih besar. Oleh karena itu, sekarang ini saya yakin Presiden Joe Biden akan berupaya agar Perdana Menteri Netanyahu tidak mengambil keputusan untuk melakukan serangan balasan ke Iran. Dan ini sudah disampaikan oleh Presiden Joe Biden. Tetapi kalau misalnya Perdana Menteri Netanyahu tidak bisa diberitahu oleh Amerika Serikat terhadap konsekuensi-konsekuensinya, bukannya tidak mungkin Amerika Serikat akan membantu oposisi dan rakyat Israel yang tidak menyetujui dengan kebijakan Perdana Menteri Netanyahu untuk melakukan proses penurunan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Karena yang kita perlu pahami betul itu adalah kalau kita bicara Israel, tentu Israel ini adalah sebuah negara yang entitasnya sesuatu yang abstrak. Israel itu baru bergerak ketika ada individu yang menduduki kekuasaan tertentu, yaitu Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri ini sangat vital dalam menggerakkan Israel ini. Dan kita tahu bahwa di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Netanyahu, Israel ini sangat agresif, ya, bahkan melakukan serangan ke Gaza yang awalnya dianggap sebagai hak untuk membela diri Israel, sekarang sudah tidak proporsional lagi karena sudah menewaskan
hampir 40.000 masyarakat di Gaza, dan kebanyakan dari mereka adalah anak-anak, orang tua, dan perempuan. Dan dunia, banyak negara di dunia ini sudah mengecam tindakan ini, karena ini merupakan tindakan yang menjurus ke genosida. Bahkan Afrika Selatan kita tahu sudah membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional, meskipun Mahkamah Internasional belum juga membuat putusan apakah ini memang genosida atau bukan. Nah, dalam situasi seperti ini, seolah-olah Israel itu tidak ada yang bisa menghentikan. Ya, sebenarnya yang bisa menghentikan bisa saja Amerika Serikat, tetapi Amerika Serikat bukannya menghentikan, malah mendukung, kecuali terakhir-terakhir ini Amerika Serikat sedikit berubah pandangannya, di mana ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang meminta agar Israel melakukan penghentian terhadap serangan, di mana Amerika Serikat tidak memveto, tetapi dia hanya abstain, sehingga resolusi Dewan Keamanan itu bisa keluar. Tetapi apa yang terjadi? Israel tidak mau mendengar. Nah, oleh karena itu, di sini Iran sebenarnya sudah ingin terlibat di dalam perang ini. Dan Iran sekarang mempunyai alasan pembenar dengan menggunakan pasal 51 Piagam PBB untuk melakukan serangan ke Israel. Cuman Iran sepertinya tahu juga bahwa serangan ini tidak mungkin terus berlanjut, ya, terus kemudian bereskalasi, kemudian melibatkan Amerika Serikat dan lain sebagainya, sehingga dari pihak Iran sudah menyatakan bahwa serangan terhadap Israel saat ini dihentikan, kecuali Israel akan membalas serangan tersebut, dan Iran sudah berjanji akan melakukan serangan yang lebih besar apabila itu terjadi. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak informasinya Profesor Hikmahanto Juwana selaku pengamat hukum internasional. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Selamat pagi, sehat selalu Prof. Baik, terima kasih. Selamat pagi.